Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Abah Syarif Rahmat, KRT Wirahadi Ningrat Gus Fakih bersama Gusmar KPN Nusantara berada di Bukit Tengtung, lereng Gunung Slamet, tepatnya di daerah Baturaden. Beranjang sana, mereka menanggapi masalah konflik Jatman yang mana ada beredar surat. Di situ tertanda tangani oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan selaku Rois Am dalam isi bahwa menghimbau kepada mursyid untuk tidak hadir dalam silaturahmi dengan PBNU. Dibahas dalam sebuah anjang sana yang begitu akrab, ya, mereka menjelang malam ya di Bukit Tengtung. Tentunya ini semakin keakraban tersendiri. Ada beberapa pendapat terkait dengan polemik Jatman saat ini, sehingga perlunya ada solusi konkret dari PBNU. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana perbincangan mereka melihat video berikutnya. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya banggakan, pada sore hari ini kita semua sedang berkumpul di Bukit Tengtung di lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Bersama kami ada beliau Abah Syarif Rahmat, ada Gus Fakih, ada Ningrat, ada Nanjen, ada Gus Hasan, Hayun, dan banyak ya, yang saudara Amin. Alhamdulillah ditakdirkan bertemu bersama. Nah, mumpung kita sedang bersama-sama bareng-bareng, kita akan membicarakan beberapa hal yang mungkin penting, negatif terkait dinamika yang hari ini terjadi di tanah air, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama di antaranya ini, Pak. Kita tahu bahwa kemarin beredar surat, kalau boleh saya katakan surat pembangkangan dari Ketua Banom, sebut saja ya, Jatman itu. Di dalam surat tersebut menginstruksikan kepada jajarannya agar tidak menghadiri undangannya pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan bertemu silaturahmi di Surabaya. Padahal kita tahu semua bahwa Banom itu, Badan Otonom itu adalah anak-anak organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Induknya Jatman Banom, Fatayat Banom, Muslimat Banom, Gebeanto, itu PNU dan sebagainya. Mestinya adalah lembaga-lembaga yang harus tunduk patuh kepada induknya NU. Nah, ini ada fenomena seperti ini, yakni Banom Jatman yang secara terang-terangan mengatakan agar tidak mengikuti undangan PBNU. Nah, mungkin ini yang akan diantaranya akan kita ini fenomena seperti ini bagaimana nih Pak Syarif? Pertama, kenapa bisa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tanda-tanda adanya antar petik pembangkangan dari sebagian badan otonom NU itu sudah kelihatan sebelum pelaksanaan muktamar di Lampung. Bahkan saya sempat berbicara dengan beberapa sesepuh NU
bahkan dari sebagian dari PBNU tentang isyarat-isyarat ini. Nah, kemudian apa yang sempat kami bicarakan itu muncul di muktamar, yaitu melalui pemilihan tanfidiyah dan syuriah. Menarik bahwa ketika ada calon syuriah yang kemudian tidak terpilih, kemudian malah membuat organisasi baru. Saya tidak akan sebut organisasinya. Dan yang dipakai semua adalah warga NU. Jelas ini adalah kalau kasarnya yang gembosi NU. Nah, seiring dengan munculnya polemik nasab, sebagian orang atau ada orang di wadah itu yang mungkin merasa tersentil oleh polemik nasab ini karena memang berhubungan nasab. Lalu bergeraklah warga NU di semua lini, mungkin sekarang sudah hampir semuanya menginginkan adanya gerakan baru. Setelah diketahui adanya pemalsuan sejarah Jatman, kita buka saja. Saya sudah bicara dengan Kiai Khalwani tahun 2015 kalau tidak 19 tentang ini, dan beliau sudah langsung berbicara. Saya bilang bahwa kalau memang benar ada kecurigaan atau dugaan adanya penyimpangan itu, coba diklarifikasikan, dibicarakan langsung, motivasinya apa. Nah, apakah ini sifatnya hanya kesalahpahaman atau apa? Nah, naiklah karena isunya sudah melebar. Sekarang kemudian Jatman memberi berita besar dan ada inisiatif dari PBNU untuk melakukan klarifikasi tabayun. Wajibnya orang yang dengan tanda petik dia dituduh itu tabayun, itu wajib, bukan dengan diam atau dengan menghindari pertemuan dengan orang-orang yang menginginkan kejelasan dan penjelasan. Ini melengkapi dua lagi masalah di NU yang besar, yang ini sangat merugikan. Nanti saya kira itu akan tersebutnya ada dua masalah lagi yang cukup besar, yang ini kalau tidak segera ditangani akan menjadi masalah besar. Saya kira tidak ada alasan atau ekstrimnya tidak ada hak orang untuk menolak undangan PBNU, karena memang tujuannya klarifikasi. Kalau memang kita benar, apapun yang akan dilakukan orang tidak akan takut kita. Kalau benar, masalahnya adalah sikap diam selama ini memang disimpulkan oleh warga NU, berarti tuduhan selama ini tentang adanya pemalsuan itu benar adanya. Wajar ketika warga NU sudah bergolak seperti itu, PBNU mengambil inisiatif untuk mempertemukan antara penuduh dan tertuduh. Apapun hasilnya, jujurlah kalian semuanya. Apalagi kalian adalah orang-orang yang katanya bergerak di bidang sufi. Jangan sampai seperti saya bilang sufi jadi sumber fitnah. Ya, ini kita harus ungkap ini semua. Janganlah punya rasa apa-apa. Yang kita merasa sebagai orang tua, tunjukkan jiwa tuamu. Kalau Anda orang bijaksana, tunjukkan mana bukti bijaksanamu. Jangan dengan melemparkan sikap yang membuat masalah tidak selesai-selesai. Sekira itu. Ini harus selesai. Dan kita semua mengharapkan sebagai warga NU mungkin ya, ingin bulan ini juga selesai lah. Karena nanti pelantikan presiden harus sudah tidak ada masalah ini ya. Gitu. Oke, saya kira itu. Kalau menurut saya memang polemik nasab ini memang pintu dari semua terbongkarnya kejahatan dari klan Ba'alwi Yaman ini. Karena apa? Karena mereka ini kan lakunya kan hanya di NU, di Persis, Muhammadiyah, apalagi Al-Irsyad, ini kan enggak, mereka jelas nggak laku. Kalian sebagai cucu Nabi jelas untuk mengkooptasi umat Islam, dan di antara umat Islam itu yang paling mayoritas adalah NU, dan NU sendiri mempunyai suatu doktrin sangat
memuliakan dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi gitulah. Pada akhirnya klan Ba'alawi ini kan merajalela, mereka membagi peran. Saya sepakat dengan 15 tahun yang lalu kakak mas saya Kiai Sayyid Rahmat ini sudah menyampaikan bahwa lihat nanti mereka ini membagi peran dan membagi orang di setiap lini. Ada yang bermain kasar di FPI, ada yang bermain sok moderat, ada yang bermain sholawatan, nyanyi-nyanyi kan begitu, konser ya, konsernya sambil dawir. Ada yang memepet kiai-kiai yang alim, dan tentu saja yang paling berbahaya adalah yang berwajah moderat, yang menyusup ke Nahdlatul Ulama itu sendiri, apalagi kemudian berhasil membelokkan sejarah ahli Thariqah Jatmi ke Jatman, jamnya ahli Thariqah Yaman dan mengglorifikasi suatu Thariqah yang sama sekali sebenarnya baru muncul dan terputus, yaitu Thariqah Alawiyah. Bani Alawi bin Ubaidillah membuat Thariqah Alawiyah seolah-olah sebagai Thariqah yang mewakili keturunan Imam Ali, padahal dari Alawi bin Ubaidillah yang hingga kini belum pernah mendapatkan keabsahan nasab dari nakobah manapun. Itu. Nah, ini si mereka-mereka yang penjahat yang mencoba untuk mengkooptasi umat Islam dan Nahdlatul Ulama ini, yang paling berbahaya adalah mereka yang berwajah moderat, yang menyusup ke dalam NU, terus mengacak-acak dari dalam, bahkan juga mereka masuk ke lini-lini pemerintahan, sampai kemudian seorang penjahat memalsu makam, ratusan makam, termasuk dari Prah Mataram yang paling banyak dan masif dan terbongkar, itu sampai menjadi one team press. Ini kan fatal, padahal presidennya itu adalah Prah Mataram, kan begitu. One team pressnya yang memalsukan sejarah, bahkan makam-makam Mataram. Semua orang tahulah bahwa KR Sumodiningrat itu siapa. Isbatnya kuat, catatan sejarahnya kuat, baik internal maupun eksternal. Seorang yang sahih buku di peristiwa Sepehu menjadi bin Yahya, dan kemudian yang di Semarang Syekh Keramat Jati menjadi bin Yahya juga, yang seolah itu menjadi bagian dari KR Sumodiningrat yang diputarbalikkan dengan yang di jajaran Jogja itu. Jadi penjahatnya satu, ya sekarang si pimpinan Jatman ini yang sekarang membangkang terhadap perintah PBNU. Sebagai Banom wajib untuk patuh kepada induknya. Apabila tidak patuh, apa sih yang ditakutkan? Copot aja, pecat aja, buat aja muktamar luar biasa. Atau kalau perlu bekukan organisasi itu, buat yang baru. Anggaplah mereka pembangkang, mereka mufaroqah dari NU, mufaroqah dan buhut, maka hukumnya wajib diberantas. Tidak ada kata lain. Di dalam ideologi kita Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah kita, itu sangat diharamkan buhut, baik buhut kepada negara atau kepada organisasi. Hukumnya kalau kepada negara wajib diperangi, kalau kepada organisasi ya wajib dipecat. Apa yang ditakutkan? Kan begitu. Kalau kiai-kiai kita, elit kita masih bermental inlander, masih bermental penakut, masih bermental rendah diri di hadapan itu Yahudi Yaman itu, mohon maaf karena kita bicara genetik ya, maka bagaimana dengan nasib rakyat yang di bawah, yang didatangi kemudian tiba-tiba sholawatan, jual minyak 10.000, minyak wangi menjadi 2 juta dan seterusnya, melakukan pendawiran, merampas, kejahatannya jelas gitu loh, jejak kejahatan jelas, dan itu sudah tersebar sangat masif. Jadi mereka tidak saja mengaku cucu Nabi, tetapi juga melakukan kejahatan. Bagi kita warga Nusantara, terserah mau ngaku keturunan siapa, asal jangan mencoba-coba untuk melakukan kejahatan atas nama itu kepada warga pribumi Nusantara. Saya pikir itu yang harus dibutuhkan. Kesimpulannya adalah PBNU harus bersikap tegas, karena kalau ini masih dibiarkan, kanker itu nanti akan menggerogoti yang lain. Itu aja. Saya sesimpel itu. Jadi memang saya sepakat harus bersikap tegas, karena Jatman itu tidak memiliki otoritas lebih besar daripada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau saya sepakat, seharusnya PBNU secepatnya memecat ketua atau Islam Jatman ini, karena sudah melakukan
pembangkangan yang nyata dengan suara itu kan itu bukti lah dia membangkang. Kalau kemudian membuat wadah baru menurut saya malah jadi mereka punya besar kepala, punya seolah-olah rumah yang kita ambil itu diikhlaskan. Kalau menurut saya jangan rumahnya orangnya dibuang ya. Lawan gitu ya. Kayak menurut Mas Arif gimana solusinya? Ketegasan menurut saya. Ya tegas. Seperti kita meminta orang untuk membangun rumah kita. Kita serahkan material, kita serahkan bahan-bahan. Nah, tapi kemudian tiba-tiba bentuk rumahnya tidak sesuai dengan bestek, atau bahkan materialnya diangkut ke rumah sendiri. Lalu rumah itu dikasih nama rumah yang tukang bangunan. Ketika atas nama dia, Ya, tentu kita sebagai orang yang meminta tukang bangunan tadi, mohon dengan hormat lah, stop sampai di sini dulu. Ini biar diteruskan sama tukang yang lain. Itu kalau normal pikiran kita. ya. Kalau waras ya. Tapi kalau tidak normal malah takut. Jangan-jangan nanti tukangnya malah marah ke saya. Bukan tukang urus itu kok, tukang bangunan kok. Karena rumah itu kan milik kita harus. Iya. Milik itu. Iya. Kalau perlu diserahkan ke sana tuh. Iya. Ya, harus usir tuh. Cuma kan gini masalahnya, mereka kan melakukan hal licik. Mereka mendaftarkan Jatman itu berdiri sendiri Kemenkumhamnya, tidak sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Artinya ini kan nanti polemik ini akan masuk ke ranah yang lebih serius di dalam masalah hukum seperti itu. Bukankah itu perbuatan kriminal? Ya, Karena mengambil yang bukan hak. Dasar hukum Banung NU masuk yang dengan PBNU atau dengan NU sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan itu ada dasar hukumnya. Artinya kalau ada pihak ketua Jatman atau ketua Ansor, ketua IPU dan seterusnya yang masih menjadi Banung, artinya kan melakukan perampasan. Saya kira berimplikasi hukum kan. Iya, saya sempat bertanya dengan para kiai di grup kiai NU. Sebenarnya hubungan antara Jatman dengan NU gimana sih? Nahdiyahnya itu Nahdlatul Ulama atau Nahdi bin Sumar misalnya itu loh. Itu jelas ini. N-nya itu kan Nahdiyah kan? Iya. Kecuali kalau man-nya itu memang itu akan berbeda. Terus tegas kan ada Jatmi, ininya kan Indonesia. Saya tidak menyoalkan soal itu dan mohon maaf lah, saya tidak ingin bicara soal masalah nasab ya, karena sudah selesai toh. Sudah selesai. Oke, tinggal percaya atau tidak percaya, sana atau sini, saya tidak punya kapasitas di situ. Bolehlah, man sya'afal yu'min wa sya'afal yakfur, itu aja kan istilahnya. Jadi tasdik atau tidak boleh. Tapi kembali tadi masalahnya adalah ini keselamatan NU. Ini keselamatan NU sudah digrogotin sekarang itu. Dulu sudah ada NU ini, ada wadah ini, semuanya yang diambil itu NU, warga NU, kiai NU, dan yang diambil itu orang-orang potensialnya. Nah ini kan masalah. Lagi-lagi HBN itu terlambat ya, Mungkin terlalu husnuzon. Iya. Kalau husnuzon, Iya. sehingga rumahnya diambil nggak kerasa. Yang dilihat itu hanya seragamnya, tidak melihat kantongnya. Oke, saya kira itulah. artinya sekarang memang harus dilawan begitu ya. Bukan dilawan, dilakukan tindakan. Tindakan. Dilawan itu kalau musuh, ini bukan musuh. Ini orang berada di rumah kita, dikasih kamar di kita, gitu loh. Karena nama itu diluruskan. Oh, iya. Di NU itu punya NU, bukan diambil orang. Memang orang itu bekerja di NU, tugasnya di NU, merawat itu loh, merawat pemelepas. Ya, kalau lawan kan kesannya besar juga. Ya, di gitu. dalam rumah kita. Ya kalau nakal ya dijewer lah. Diusir. Tapi kalau saya lebih ekstrim, jadi ada musuh dari dalam selimut, begitu malah. Ini dari saya begitu. Dikasih amanah suruh merawat rumah, Malah merawat. menunjang. Saya tiba-tiba sertifikatnya ganti. Iya. Kasih nomor sendiri. Kasih Kasih nomor nomor sendiri. A, B, C itu. Iya. bukan ajar namanya kan. Saya tadi jangan kita bikin rumah lagi, Gus. Jangan. Usir aja. Kita kok. Kalau ambil. Tapi setelah diusir nggak diperkarakan juga. Ya kalau perlu berusaha. Iya. Sehingga
tinggal tentu saja para pelaku pasti lebih jeli melihat dari pasal apa, tapi jelas di apa namanya ketentuan yang ada ADRT dan sebagainya bahwa Jakman itu adalah salah satu badan otonom milik Nahdlatul Ulama. Kita minta pendapat belum besar. Besaran nggak guys? Nggak pengen saya beli, nggak pernah. Dia caranya santai juga peran keumuman. Kalau menurut saya sudah jelas nih bahwa ini para NU ini pohon yang besar, otomatis ini banyak benalunya. Salah satu benalunya yaitu bagaimana caranya, ya sudah benalunya kita ambil dibuang, pangkas benalunya, nggak usah ini kok seperti apapun benalu ya pasti bakal merusak pada induknya. Semprot rondat. Disemprot rondat. Dibesek, dibuang benalunya, udah selesai misalnya. Sehat lagi. Nanti sehat lagi. Pohonnya. Mungkin itu. Sepakat sekali. Usulnya. Benalu itu singkatan apa sih? Apa namanya? Benalu. Tapi benar memang tidak ada cara untuk membatas benalu kecuali dengan memangkas. Tidak mungkin pohon kita merumah berkompromi dengan benalu. Tidak ada kompromi dengan perampok di rumah kita. Betul. Tidak ada musyawarah dengan perampok. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pohon beringin itu benalu. Asalnya menempel satu pohon, besar, pohonnya mati dan beringin hidup sendiri. Orang banyak tidak tahu bahwa beringin itu adalah bagian dari benalu. Maksud saya begini, ada orang yang bisa besar dengan sendirinya, tetapi dengan cara menginjak tempat dia tumbuh tadinya. Ada kelompok yang bisa besar tapi merupakan tangga tempat naiknya. Ini sangat berbahaya. Malah pohon yang tempat dia tumbuh menjadi mati. Memang ada begitu kan? Kita melihatkan bunga anggrek itu benar kan? Ya. Kadang-kadang bunganya lebih bagus. Ya. Anggrek benar kan? Tidak sendiri. Yang ditumpangi jelek kan? Anggrek bunganya bagus. Benar itu benar kenapa? Apa? Benar. Terlalu. Terus di dunia burung, Itu bukan nama orang. Oh iya. dunia burung kita yang kenal burung bidasi. Burung bidasi kan? Apa sekali? Dia tahu. Kan dia datang tak diundang, tidak jelas asal usul. Itu jelangkung. Tiba-tiba masuk sarang burung orang lain, telur aslinya di singkiri kan? Iya. Banyak sih. Itu kan seperti sebuah pelajaran berharga. Termasuk ini. Jadi mereka para imigran ini adalah ya jelangkung sebetulnya. Datang tak diundang, bikin onar. Oke, terima kasih Pak Saudara Rahmat sebagai dan semacam jalan ini sudah semakin gelap, saya nggak tahu nih videonya masih kelihatan tapi salah suaranya masih jelas. Dan ini sebetulnya kenapa kita bicara gelap di tempat gelap? Memang kita sudah bicara di alam kegelapan ini. Oh gitu ya. Ini di bukit apa? Tengtung di Batu Raden, lereng sebelah selatan Gunung Slamet. Alhamdulillah bisa ketemu sama saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kita tidak sengaja ya. Kita sengaja. Ini saya mau ngaji di Banyumas, 2 tempat ceramah Banyumas dan Beringga, lah tahu-tahu malah banyak Allah menggerakkan kita untuk di sini. Ya sudah. Energi yang menyatukan. Saya ketemu. Nah, disinilah dulu ada kisah Mbah Atas Angin ya. Atas Angin. Nah, yang bertemu dengan Sarotus Jambu Karang gitu, yang kemudian menjadi sejarah peradaban di tanah Jawa khususnya bagian selatan begini. Oke, terima kasih. Dan ada manfaatnya apa yang kita perbincangkan semuanya tadi. Saya nambah dikit. Oke, Gus. Kenapa ini di Bukit Tengtung? Ini artinya siapapun yang berani melawan NU pasti bakal enteng dan buntung. Al-Fatihah.
Enteng dan habis dan rugi.